Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, Mas Taufik, silakan untuk mengawali doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Setelah itu, ayo kita langsung mengabsen. Absen siapa yang hadir ya hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, kita akan mempelajari tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kita dapat menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit dan bisa mempraktekkan caranya bagaimana menjalankan sholat ketika sakit. Nah, sebelumnya kita membahas tentang materi, coba perhatikan anak-anak gambar yang ada di PPT ini. Sudah melihat semua? Sudah, Bu Guru. Nah, gambar tersebut mendeskripsikan tentang apa? Orang sholat duduk, sholat dengan tidur, sama sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, dan sholat dengan terlentang. Nah, kemarin kan menjelaskan tentang bahwa Allah memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya dalam melaksanakan ibadah, terutama beribadah sholat. Karena sholat 5 waktu itu hukumnya apa anak-anak? wajib, Bu Guru. Wajib dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Sesuai yang diterangkan di dalam hadis kemarin yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, bahwasanya apabila tidak bisa melaksanakan dengan berdiri, maka boleh dengan cara duduk. Apabila tidak bisa dengan cara duduk, maka boleh dengan cara berbaring. Nah, ketika tidak bisa melaksanakan dengan berbaring, maka boleh dengan Terlentang. Ya, itu materi kemarin. Sekarang kita masuk tentang tata cara bagaimana melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, mari anak-anak ya. Belum dibelikan. Bentar.
Yang pertama, tata cara sholat dengan cara Duduk. dengan cara duduk. Lah, dengan cara duduk itu bisa menggunakan duduk biasa atau dengan cara duduk Iftiros. iftirosh. Ada yang tahu anak-anak duduk iftirosh itu apa? Tidak tahu Bu Guru. Lupa. Duduk di antara dua sujud Bu. Oh iya, betul. Siapa tadi? Dewi, Yang Bu. jawab? Iya, bagus, betul. Duduk iftirosh adalah duduk di antara dua sujud. Tata cara sholat dengan cara duduk iftirosh. Yang pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi duduk iftirosh. Nah, duduknya seperti itu ya, seperti biasa setelah saat sholat biasa dan menghadap kiblat. Yang kedua, setelah itu mengucapkan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Langsung disedekapkan di atas dada. Yang selanjutnya, gerakan ruku itu yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan. Jadi duduknya itu atau badannya itu tidak langsung digelostorkan, tapi sedikit saja dengan membungkuk sedikit ke arah depan. Ya, sambil membaca bacaan ruku. Masih ingat ya bacaan ruku itu bagaimana anak-anak? Masih ingat, Bu? Masih? Ya, coba. Bagaimana bacaan ruku? Ayo. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allah Pandi. Dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 Bu, 3. Iya, betul sekali. Yang selanjutnya kemudian i'tidal. I'tidal yaitu kembali seperti semula, duduk seperti semula, tegak dengan membaca bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Langsung setelah itu, setelah ruku, kemudian langsung sujud. Sujud itu dilaksanakan seperti sujud biasa. Jadi seperti melaksanakan sujud biasa. Ya, gambarnya. Tadi apa anak-anak sujud ya? Sujud. Terus kemudian setelah sujud tahiyat awal dan akhir itu seperti biasa dan langsung mengucapkan salam. Nah, bagi orang yang sakit tidak bisa menggunakan duduk dengan duduk iftirosh, maka bisa duduk di mana saja ya, boleh di tempat tidur, boleh duduk di atas kursi atau dimanapun yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan caranya bagaimana? Caranya yaitu sama atau dengan sesuai kemampuan orang yang sedang dalam keadaan duduk yang sakit itu. Terus cara yang kedua apa anak? Yaitu
sholat dengan cara Berbaring. berbaring. Nah, apabila orang yang sakit kok dalam keadaan maksudnya enggak parah ya, parah, tidak bisa sholat dengan berdiri atau tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka bisa dengan cara berbaring. Nah, yang dimaksud berbaring di sini yaitu dengan berbaring secara miring ya. Berbaringnya itu miring ya. Berbaring miring ialah tidur miring di atas rusuk atau di atas tempat tidur yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan itu ditindih oleh kepala sebelah kanan pula. Selanjutnya, wajahnya dan perut, dada dan kaki itu menghadap ke arah kiblat dengan disertai membaca niat dan bertakbir seperti biasa. Entah itu mau sholat fardu apa, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Nah, sesuaikan sholatnya dan itu dibaca sesuai dengan seperti biasa ya. Ini seperti gambarnya orang yang sholat dengan cara berbaring. Kemudian setelah bersedekah, membaca niat, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Quran, kemudian untuk melakukan ruku dan sujud itu hanya cukup dengan anggukan kepala. Kalau tidak bisa menganggukkan kepala, cukup menggunakan kedipan pelupuk mata atau dikedipan saja matanya. Itu untuk melakukan ruku dan sujud. Selanjutnya, apa setelah itu? Jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka bisa menggunakan hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga diakhiri dengan salam. Nah, jadi ketika sholat dengan berbaring, apabila tidak mampu menggerakkan kepala, itu boleh cukup dengan isyarat. Bisa menggunakan kedipan mata, atau tidak bisa menggunakan mata, bisa hanya di dalam hati apabila tidak mampu membacanya. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya, cara sholat dengan apa tadi, yang ketiga? Terlentang. Betul sekali. Sholat dengan cara telentang. Nah, apabila tidak bisa berbaring miring, itu bisa dengan cara telentang. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan. Posisi badan seperti ini ya teman-teman ya. Posisi badan telentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat. Jadi harus menghadap kiblat ya. Harus menghadap kiblat. Ranjangnya diposisikan dengan menghadap kiblat. Nah, yang kedua, kepala itu harus diganjal dengan bantal. Agar apa? Agar mukanya itu bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, kepalanya di bagian timur. Usahakan agar kepala itu lebih tinggi. Ya, seperti yang ada di gambar. Ya, kaki diluruskan menghadap kiblat dan tangan berada di atas lutut. Kemudian membaca niat sholat sesuai dengan niat yang akan dikerjakan. Kemudian setelah itu ruku,
Ya, rukuk yang gambar ini, yang gambar ketiga. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati selama masih sadar. Yang ketiga, bagaimana? Bacaan sholat dilafalkan seperti biasa, seperti pada umumnya, apabila masih dapat melafalkan bacaan. Nah, bagaimana jika tidak bisa melafalkan bacaan? Cukup dilafalkan di dalam hati. Nah, itu tadi adalah berikut cara-cara sholat bagi orang yang sakit. Bagaimana anak-anak dari pemaparan ibu guru tadi? Ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, anak-anak. Tadi kita mempelajari tentang apa? Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, kalau kita tidak mampu dengan sholat dengan berdiri, maka boleh dengan cara duduk. Dan apabila tidak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Apabila tidak mampu dengan berbaring, maka boleh dengan telentang. Nah, karena sholat itu wajib kita lakukan dalam kondisi apapun. Ya, anak-anak. Jangan lupa nanti di rumah dilatih ya untuk mempraktekkan tata cara bagaimana sholat dalam keadaan sakit maupun dengan duduk, dengan berbaring, dan dengan telentang. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya Bu. Dan ibu guru akan memberikan tugas yang untuk dikerjakan di rumah yang ada di buku. Nanti kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa belajar ya anak-anak ya. Ya Bu. Sudah sekarang untuk ketua kelasnya Mas Taufik agar dapat menutup doa pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ya anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu ya. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.